Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, salam Bagana. Sahabat Bagana dimanapun Anda berada, kita kembali jumpa di Studio Bagana di Menara 165 bersama saya, Nita Gustin Rahman. Hari Kesiapsiagaan Bencana, momentum pentingnya budaya sadar bencana bagi masyarakat. Setiap tanggal 26 April di Indonesia diperingati sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana atau HKB. Maksud dan tujuannya untuk meningkatkan budaya sadar bencana di tengah masyarakat. Dipilihnya tanggal 26 April sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana adalah karena bertepatan dan sekaligus untuk mengingat kembali momentum penting disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pengesahan undang-undang ini menandai pergeseran paradigma yang fundamental dalam manajemen bencana di Indonesia, yang sebelumnya bersifat reaktif atau fokus pada tanggap darurat saat bencana terjadi, dan menjadi preventif mitigatif atau fokus pada pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan. Hal ini sebagai buah pembelajaran dari kejadian tsunami Aceh tahun 2004. Hal ini penting mengingat kondisi negara kita yang rawan akan bencana. Selain itu juga untuk mengubah paradigma dari responsif menjadi preventif dalam menghadapi bencana. Sejak tahun 2017, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menginisiasi adanya Hari Kesiapsiagaan Bencana atau HKB, di mana momen penting ini untuk mengajak masyarakat membudayakan latihan secara terpadu, terencana, dan berkesinambungan guna meningkatkan kesadaran, kewaspadaan, dan kesiapsiagaan. Guna meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana di Indonesia. Berbagai kegiatan utama pada Hari Kesiapsiagaan Bencana atau HKB adalah dilaksanakannya latihan dan simulasi serentak di seluruh wilayah Indonesia dengan berbagai bentuk latihan evakuasi mandiri, simulasi kebencanaan, melakukan pengecekan dan uji sirine atau sistem peringatan dini, melakukan pengecekan dan uji shelter atau sarana evakuasi, serta kegiatan edukasi mitigasi kebencanaan lainnya. Sehingga kegiatan pada Hari Kesiapsiagaan Bencana ini tidak sekedar upacara seremonial, tetapi menitik beratkan pentingnya melakukan latihan dan simulasi kebencanaan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Dengan demikian, dari latihan dan simulasi yang dilaksanakan pada Hari Kesiapsiagaan Bencana ini akan memberikan pengetahuan kepada warga masyarakat untuk lebih mengetahui di mana posisi kita serta risiko apa yang ada di sekitar kita, lalu apa solusinya dalam merespon risiko bencana tersebut. Aksi serentak tepat pada pukul 10.00 waktu setempat di wilayah masing-masing pada tanggal 26 April, masyarakat dihimbau untuk membunyikan sirine, kentongan, klakson mobil, lonceng, dan lain-lain sebagai tanda dimulainya latihan evakuasi mandiri dan simulasi kebencanaan dengan berlari menuju titik kumpul ke tempat yang aman. Kegiatan ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat seperti lembaga pendidikan sekolah atau universitas, perkantoran pemerintah atau swasta, pasar dan pusat perbelanjaan, tempat ibadah, unsur TNI, Polri, dan sebagainya. Upaya pengurangan risiko bencana melalui latihan kesiapsiagaan, mitigasi struktural dan non-struktural ini harus diperhitungkan sebagai investasi untuk keberlanjutan usaha dan pembangunan. Semua orang mempunyai risiko terhadap potensi bencana, sehingga penanganan bencana merupakan urusan semua pihak atau everybody's business. Oleh sebab itu,
perlu dilakukan berbagai peran dan tanggung jawab atau shared responsibility dalam peningkatan kesiapsiagaan di semua tingkatan, baik untuk anak, remaja, dan dewasa. Seperti yang telah dilakukan di Jepang untuk menumbuhkan kesadaran kesiapsiagaan bencana. Pentingnya kesiapsiagaan dari diri sendiri. Menurut hasil penelitian dan survei di Jepang, Great Hanshin Earthquake tahun 1995, korban bencana yang dapat selamat dalam situasi Golden Times disebabkan oleh kesiapsiagaan dari diri sendiri sebesar 35%, dukungan anggota keluarga sebesar 31,9%, dukungan teman atau tetangga sebesar 28,1%, dukungan orang sekitarnya sebesar 2,60%, dukungan tim SAR sebesar 1,70%, dan dukungan dari lain-lainnya sebesar 0,90%. Maka sangatlah jelas berdasarkan kajian tersebut di atas bahwa faktor individu, kesiapsiagaan dari diri sendiri dan masyarakat merupakan kunci utama untuk keselamatan saat terjadi bencana. Sehingga hal ini perlu untuk terus dilakukan latihan evakuasi mandiri dan simulasi secara rutin, terus-menerus, dan berkesinambungan. Atas dasar beberapa kajian dan referensi hasil survei tersebut di atas, maka masyarakat terus didorong untuk mampu mengelola ancaman dari bencana yang kerap dan berpotensi terjadi di lingkungan tempat tinggalnya. Masyarakat wajib tahu dan paham apa yang harus dilakukannya saat terjadi gempa bumi, kebakaran gedung, tsunami, banjir bandang, tanah longsor, atau letusan gunung api apabila terjadi di lokasi mereka berada tanpa harus menunggu tim penolong datang. Melalui Hari Kesiapsiagaan Bencana atau HKB, bahwa penanggulangan bencana adalah urusan bersama yang harus dipersiapkan sejak dini. Untuk itu, pentingnya latihan evakuasi mandiri, simulasi kebencanaan diajarkan kepada anak-anak sejak usia dini. Demikian yang bisa kami infokan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, salam Bagana.